Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Orakel. Kok ada yang beda Mas? Kok bacaannya Aisyah Tarot? Ini Mas Do lagi di rumahnya Bunda Nuzelira ya. Dan ini mohon maaf banget ya, dari bulan 11 kali ya, atau Desember itu Mas Do itu udah lama banget ya nggak buat video ya kan. Pasti kalian sadar ya, kok Mas Do itu jarang banget ya. Ya, Mas Do seperti teman-teman tahu kerja di salah satu BUMN. Jadi di akhir tahun itu emang sibuk-sibuk banget gitu loh. Ya, harusnya Desember udah kelar, ternyata belum kelar. Jadi lanjut sampai Januari ini. Nah, ini udah hampir tanggal 15, inilah baru Mas Do bisa bernapas sedikit lega gitu ya. Udah selesai lah kerjanya Mas Do. Kebetulan ini hari Sabtu, hari Minggu kita main ke rumah Bunda, bawa cucunya pertama ya, anaknya Mas Do kan. Bunda ingin lihat cucunya gitu. Jadi Mas Do lupa bawa kartu, jadi saya pinjam punyanya Bunda Aisyah. Sorry banget ya, ini kita akan gas lagi ya, kita akan mulai lagi baca tarot ya. Nih kita di awal tahun yang baru ini, semoga semua impian kita, semoga harapan kita itu bisa terwujud. Oke, baik teman-teman, kali ini Mas Do akan bacain aja deh langsung untuk kamu. Siapa ya di tahun ini, di 2022 ini, yang memendam rasa sangat dalam sekali kepadamu? Pasti kepo dong ya, pasti ingin tahu banget ya, siapa sih atau ada siapa yang memendam rasa atau memiliki rasa yang sangat besar terhadap kamu ya di awal tahun ini. Ini saya baca dua kartu, ini satu kartu tarot, satu lagi kartu apa sih kata Bunda, saya lupa, nanti kita lihat aja deh ya. Kita mulai dulu dari tarot deh, saya shuffle. Teman-teman yang baru bergabung ya, saya ucapkan selamat datang ya. Kalau mungkin yang baru bergabung kok nggak update sih channelnya Mas Do, sorry, gua kemarin kerja ya. Saya juga ada pekerjaan ya yang nggak bisa saya tinggalkan, yang saya utamakan ya. Jadi ini udah sedikit lengang lah ya bahasanya. Kita mulai lagi. Yang memendam rasa sangat dalam kepada kamu di tahun 2022 ini ya, di Januari ya tepatnya ya. Ini masih bulan Januari walaupun udah tanggal 15 ya. Kita tarik aja 8. Oke, ini kartunya mirip kartu Mas Do kan? Ya. Karena yang mendesain itu temannya Bunda. Ya bedanya cuman itu aja sih sebenarnya. Cuman beda logo aja. Nih kita akan mulai kayaknya 4 dulu deh ya, biar nggak terlalu berat ya, saya akan tarik 4 gitu. Yang memendam perasaan yang sangat dalam kepada dirimu. Baik teman-teman, dari yang pertama ini langsung keluar Two of Pentacle, dua pilihan. Di sini teman-teman, saya melihat kamu itu bingung di antara dua pilihan ya. Berarti di sini kamu itu mungkin ada yang lagi dekat sama kamu, atau kamu lagi mendekati seseorang ya, yang mana itu mungkin ada dua yang nyantol di hati kamu gitu, atau ada dua orang yang mendekat dan dua-duanya ini rasa kamu itu sama-sama hebat, sama-sama bagus, sehingga kamu apa, bingung. Two of Pentacle ini adalah gambaran orang yang bingung dengan pilihan ya. Aduh, aku pilih yang ini apa yang ini. Nah, atau kamu yang bingung, nih dua ini yang datang, yang mana yang tulus ya, apa yang ini yang tulus, apa yang ini ya. Nah, ini adalah gambaran orang yang bingung. Di sini bisa kamu atau dia yang bingung gitu ya. Ada gambaran orang yang bingung dengan antara dua pilihan, ada dua cabang gitu loh. Itu kartu pertama. Dari kartu pertama kita bisa melihat ya, ini ada datang mendekat, atau kamu lagi didekati ya, dua orang ya. Yang mana buat kamu itu merasa kayak bingung, bercabang. Karena menurut kamu dua-duanya baik, menurut kamu dua-duanya hebat, bagus. Cuman terkadang ya, menurut kita baik belum tentu benar ya kan. Bisa aja dia ternyata pura-pura baik, bisa jadi loh. Ya enggak? Ya kan? Bisa aja dia mendekat ternyata ada modus. Ada ingin mendekati gaji kamu mungkin. Harta kamu, bisa gitu. Nah, jadi di sini kamu kayak bingung ya. Jadi kamu kayak di perempatan jalan, ada kiri dan kanan, milih yang mana gitu. Nah, di sini juga ada gambaran Eight of Pentacle. Dua orang ini teman-teman betul-betul habis-habisan, jor-joran sama kamu gitu loh. Maksud habis-habisan di sini apa? Dia betul-betul kayak berinvestasi gitu loh ya. Dia betul-betul memberikan apa yang terbaik menurut dia untuk kamu ya. Dua orang ini, satu misalnya kamu, aku pengen kesini, dibawanya, diantar. Aku pengen makan ini, dua-duanya sama gitu loh ya. Maka itu kamu bingung, nih kayaknya dua-duanya betul-betul suka kamu gitu loh. Dua-duanya ini benar-benar memendam rasa gitu. Jadi di sini udah kelihatan ada dua yang mana nanti ini membuat kamu jadi bingung, bercabang. Ini tadi jadi The Hangman ya kan? Ya, The Hangman. Karena dua-dua ini nih, Eight Pentacle ini adalah orang yang fokus atau yang sibuk ya. Sibuk memusatkan pada satu pilihan, itu kamu yang dipusatkan sama dia, dan dua-dua ini mengejar kamu ya. Nah, inilah namanya hidup. Kita terkadang pengen punya pasangan, nggak pernah dapet. Pas nggak diminta malah banyak yang mendekat nih, ada dua yang mendekat kamu. Sehingga apa nih, ada The Hangman. Kamu bingung kayak aduh yang mana ya, nanti aku salah pilih lagi.
Dua-duanya sama-sama baik, sama-sama mau mengertiin aku, sama-sama mau habis-habisan untuk aku gitu loh. Terkadang kita itu bisa lihat ya, ada yang datang dekat, kalau tiba kita, ya aku lagi sakit, datang dong, dia nggak datang, ya kan? Itu kelihatan tuh kalau orang tipe-tipe gitu kayak yang ya hanya ada maunya aja. Saat kita susah, saat kita apa dia nggak ada. Jadi teman-teman kalau kita ingin lihat yang tulus atau yang bagaimana tuh bisa kita lihat dari ya keseriusan dia gitu loh. Ya. Jadi siapa nih Mas yang datang mendekat memendam perasaan ke aku? Ada dua orang di sini gambarannya. Ada dua orang yang mana dua-dua ini betul-betul berjuang mati-matian untuk mendapatkan kamu. Yang mana ini buat kamu kayak bingung, the hangman. Jadi bingung, aduh aku milih yang mana? Aduh aku kayak terikat nih. Ya kayak terikat budi bisa, terikat hutang bisa gitu loh. Nah teman-teman, di sini juga ada kartu Ten of Cup. Kartu nanti gambaran orang bersedih atau gambaran orang yang kayak menyesal, ya. Memang di sini gambarannya dua orang yang datang ini, yang punya rasa ini, yang dua orang dekat ke kamu ini, benar-benar kayak Eight of Pentacle, benar-benar kayak serius. Tapi kalau kamu salah pilih, ini ada Ten of Cup. Itulah tadi kita bilang. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang, ya kan? Jadi teman-teman di sini ada salah satu dari dua orang ini yang hanya modus. Oke. Karena kalau kamu salah pilih ada Ten of Cup di sini. Ya. Memang ya kalau kita lihat dia memang habis-habisan, berkorbannya segala macam buat kamu. Sehingga kita kadang terbutakan oleh itu, ya. Kadang kita lihat orang udah baik sama kita, udah mau sama kita, kita langsung oh ya ini orang baik. Itu belum tentu. Bisa aja itu hanya modus dia, ya. Tapi nggak semua orang, jangan kita pukul rata ya ini benar-benar jahat, enggak, ya. Di sini ada peringatan sedikit dari tarot nih. Hati-hati ini. Memang ada dua orang yang memendam rasa sama kamu. Mungkin gini guys, dia betul cinta betul, tapi mungkin di sini kita kan belum tahu sifat seseorang ya kalau kita belum bersama dia gitu kan. Bisa aja dia baik benar, dia cinta benar, bisa aja satu hobi mukul ringan tangan, ya kan? Bisa aja satunya pemalas, kita nggak tahu, ya kan? Jadi di sini teman-teman nanti kamu akan ada penyesal, ini nggak menyesal sih, kayak ada merasa kayak aduh kok milih yang ini sih, kemarin ada dua. Nah kamu nanti kayak akan bertanya atau ngomong sama kamu sendiri-sendiri gitu. Aduh kayaknya aku salah pilih deh gitu. Aduh kayaknya salah pilih deh. Aduh maaf ya ribet banget. Saya pause dulu ya. Oke udah mulai pergi ya jadi sorry. Jadi teman-teman nanti di antara dua orang ini ya awalnya sekelebat gitu atau sekedar baru berkenalan gini dia ya itu tadi kayak perfect, dua-duanya perfect. Tapi yang namanya manusia nggak ada yang sempurna guys. Ingat itu ya. Pasti memiliki kelemahan, pasti memiliki kekurangan ya. Bagaimanapun dia cinta, sayang sama kamu, sifat orang itu beda-beda. Ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya malas, ada yang sifatnya yaitu tadi hobinya baring-baring saja, ya kan? Memang dari segi cinta, ya. Nanti di sini kalau kita lihat ya dari Ten of Cup ini kamu tuh kayak menyesalnya gini. Memang sih dia sayang, memang sih dia tulus ya. Nanti kamu akan pastinya akan milih satu, nggak mungkin milih dua gitu. Tapi ujung-ujungnya kamu akan merasa Ten of Cup nantinya nih, ya kan? Ternyata apa? Ada salah satu sifatnya yang membuat kamu tuh kayak nggak seneng lah gitu. Apa itu yuk kita clarify, ya kan? Kita tambah deh tarotnya. Apa sih sifat dia itu yang membuat kamu nanti kayak aduh nggak bagus lah gitu menurut kamu gitu ya kan, sampai kamu merasa terkekang atau terikat. Atau apa yang membuat kamu itu menyesal gitu. Coba kita tarik dulu di sini. Oke, bentar. Oke, ini saya clarify aja dua langsung. Oke guys, nih kelihatan langsung ya. Sorry ini kita geser ya karena nggak muat kayaknya deh. Gimana nih? Ini saya clarify Ten of Cup-nya. Kamu kan Ten of Cup nanti antara dua orang ini kamu pilih satu. Ya, sekali lagi saya ulang nih biar sorry kayak bahasa saya agak berbelit-belit karena saya udah terlalu lama nggak baca ya, saya ulang. Nanti di tahun baru ini ya atau di tahun 2022 ini ada yang datang memendam rasa sangat dalam atau ada yang suka sama kamu. Itu ada dua orang. Dan dua orang ini benar-benar itu sayang banget gitu. Betul-betul berkorban, rela berkorban untuk kamu, mati-matian untuk kamu gitu. Dan hingga kamu memilih satu. Tapi ujung-ujungnya kamu kok jadi Ten of Cup, kamu kok menjadi kayak menyesal gitu loh dengan pilihan kamu. Loh, padahal ada dua kok milih ini sih, kamu ada ngomong gitu nanti. Yang pertama, kamu nanti saat udah bersama dia nih, di pernikahan saat kamu udah menikah sama dia. Ya courtship ya. Ini adalah gambaran persimpangan jalan atau apa, sorry. Tidak sependapat, ya kan? Gini guys, kenapa sih banyaknya orang baru ketahuan ya, baru waktu pacaran itu mesra banget, langgeng banget, tapi pas udah nikah kok malah jadi hancur, kok malah nggak cocok gitu, kok malah terpisah. Karena gini teman-teman, saat kita hanya berpacaran gitu atau hanya sekedar couple gitu,
kita belum menghabiskan waktu full sama dia. Ya, jadi kita hanya melihat sisi baiknya dia. Beda sama orang udah menikah. Orang yang sudah menikah, ya, dia akan menghabiskan waktu bersama. Akan menikmati hal buruk, hal baik, ya sifat asli dia, sifat buruknya akan kelihatan. Nah, ternyata setelah kamu menikah sama dia nanti, ya, kamu ada yang membuat dia itu kayak ini. Membuat kamu itu kayak, ternyata sifatnya dia itu nggak sejalan sama kamu. Nah, ada courtship di sini ya. Nanti di sini ada persimpangan gitu. Jadi di sini kalian itu kayak nggak cocok ternyata. Setelah bersama, kalian cocok kalau itu tadi ya sekedar aja kayak pacaran, mungkin ya hanya sejam 2 jam udah pergi, itu ya fine-fine aja. Tapi setelah kalian menikah yang per hari itu ada 24 jam, ya apalagi yang nggak kerja di rumah bareng terus, ya kan? Bisa gila gitu. Nah, ujung-ujungnya apa nih? Ada courthouse, ada perceraian nantinya. Bahkan mungkin udah terjadi ya. Kalian didekati 2 orang, kamu pilih satu, ya kamu udah merasa udah cocok, ternyata enggak. Kamu salah pilih gitu loh. Nah, itulah teman-teman ya, terkadang menurut kita benar, menurut kita baik, belum tentu baik ya, belum tentu yang terbaik buat kita. Makanya apa teman-teman, ini kan kita udah usaha nih, kita udah berusaha, teman-teman udah ada usahanya memilih ya, kalian udah berusaha mencari gitu. Sekarang tinggal apa? Berdoanya ya. Selain usaha itu tadi, manusia ini juga perlu berdoa, bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Jadi nggak bisa kita hanya semau-maunya kita. Oke? Jadi kalau kalian yang seperti ini itu berarti ada kurang satu, kurang di doa. Atau kalian mungkin mulai jauh dari ibadah. Ya. Sehingga apa itu tadi? Ada sedikit persimpangan, ya kan? Jadi ternyata setelah kita clarify ya, mengapa sih kamu jadi Ten of Cup? Mengapa sih kamu jadi kayak menyesal dengan pilihan kamu? Ternyata itu sifatnya, pilihan, ya. Sehingga kamu nanti memutuskan untuk courthouse ini apa? Ini pengadilan, ya itu tadi. Pengadilan, kamu minta ya cerai bisa, atau meminta untuk pisah gitu. Ya daripada dipertahankan, ya kan, yang kita yang agak cocok, kita yang udah nggak sejalan ya, daripada dipertahankan ya malah membuat ribut. Nah, ribut yang ujung-ujungnya jadi fisik ya, fisikis ya, bahaya banget. Oke. Ini dari 6 kartu aja udah kebaca panjang nih. Ini saya cuman pengen lanjut lagi ya. Jadinya gimana kisahnya nanti kalau kamu ini ceritanya gini. Ini ceritanya teman-teman, bisa ada yang udah sampai menikah, ada yang belum, baru didekati 2 orang. Kalau yang udah ceritanya udah nikah nih, ini jadi ujung-ujungnya pasti yang masih berantem ujung-ujungnya courthouse. Ini bukan saya ini bukan apa ya, mendoakan, bukan. Ini dari gambarannya seperti ini. Berantem ya. Itu kamu kan sampai bingung. Dulu waktu pacaran nggak gini kali deh mas. Dulu aku pacaran nggak gini kali, gitu kan. Ternyata tadi, karena pas pacaran kita belum tahu sifat buruknya, manisnya gitu. Ya kita hanya tahu pacaran itu teman-teman, hanya tahu manisnya aja, ya kan? Kita pahitnya belum rasa. Saat udah menikah barulah di situ ujiannya keluar. Nah, kalau kamu yang belum sampai menikah baru didekati 2 orang, jangan sampai salah pilih. Oke? Gimana mas sehingga aku jangan sampai salah pilih? Yuk kita lihat, ada nggak kira-kira kisi-kisi gitu atau apa gitu ya. Ini untuk gambaran yang belum menikah ya berarti ya, yang lagi didekati 2 orang. Oops, sorry ada jumping card. Ini saya taruh sini ya. Di sini saya tarik 3 aja. Nah nih, di sini teman-teman ya, di sini ada gambaran 3 kartu yang saya tarik ini untuk teman-teman yang belum menikah ya. Ini ada cerita menikah udah sampai perceraian ya. Ini kalau yang belum menikah tetapi didekati 2 orang di tahun ini, milih yang mana? Jangan sampai salah gitu. Di sini ada sedikit kisi-kisi, ingat, dari tarot ini hanya bisa sebagai kisi-kisi aja. Semua pilihan balik ke kamu dengan usaha doa ya. Yang pertama di sini ada gambaran despair ya. Dari 2 orang ini, satu nanti akan merasakan keputusasaan. Lagi diterpa cobaan. Ya. Orang yang benar atau yang cocok buat kamu itu kayak lagi ada masalah. Lagi despair, lagi terpuruk. Jadi kalau sini saya lihat gambarannya, kamu memilih orang yang satu lagi. Kenapa? Saat dia lagi ada masalah kamu lari, kamu tinggalkan. Kamu pilihlah menurut kamu yang gak ada masalah. Ternyata permasalahannya timbul setelah menikah. Ini kan tadi ada 2 orang yang dekat sama kamu, ya kan? 2 orang yang mendekat, 2 orang memiliki rasa, ya kan? Nah saat lagi mendekat ini kan ya fan-fan aja dong. Orang hanya sekedar dekat, ya kan? Bukan berarti kita dua-duanya pacar kita, bukan gitu. Kenapa kamu sampai memilih yang salah di sini? Ternyata orang pertama lagi ada masalah, despair. Ya. Banyak orang yang saya lihat ya, apalagi saat udah ada pilihan, ada 2 pilihan kan. Oh yang satu lagi ada masalah, ngapain aku milih yang bermasalah?
ya kan? Mending aku pilih yang enak aja deh. Terkadang kita ini manusia pengen yang gampang, ya kan? Pengen yang enaknya aja. Nah, secara logika ya, gimana kita mau sukses di hubungan saat pasangan aja baru ada masalah dikit kita udah menyerah, udah kayak mundur, ya. Jadi di sini pilihan dari tarot nanti saat dua orang mendekat ini satu lagi diterpa masalah dan kamu diminta untuk bertahan sama yang lagi ada masalah. Sekalian ini untuk ujian buat kamu. Bisa nggak kamu bertahan sama orang yang saat lagi ada susah? Karena nanti guys sudah menikah itulah ujian hidup. Ya, pasti pasangan kita itu ada masalah, pasti ada bahagia gitu kan. Nggak mungkin bahagia terus. Pasti juga nanti dia entah ditimpa masalah, dia ditimpa musibah, bisa nggak kita bertahan? Bisa nggak kita bertahan di sisinya? Ya kan? Nah, jadi nanti di sini yang belum menikah tadi, yang udah menikah, udah terlanjur, inilah tadi. Ujungnya perceraian. Tapi kalau di sini kamu meminta saran dari Mas Do, yang Mas Do tarik 3, dari dua orang itu satu ada masalah. Ya, berat banget masalah sehingga kamu tuh harus mundur. Tapi kalau kamu bertahan sama dia, ya, ini yang membuat kamu nanti yang cocok ya, yang nggak akan ke perceraian ujungnya. Tetapi di sini berat guys, inilah ujian yang mungkin di sini Maha Kuasa itu atau Tuhan ingin menguji kamu ya. Sebelum kamu ingin hidup enak nih, diuji dulu yang susah dulu. Ya kan? Selain ini despair ya, di sini juga ada concern. Concern itu apa? Ketakutan guys ya. Masalahnya ini kalau kamu bertahan sama dia, ini bisa menyangkut nama baik kamu. Gitu loh. Nama keluarga kamu. Makanya itu mungkin kamu memilih yang enteng aja. Sebenarnya kalau kamu bisa bertahan melewati ini, sama-sama mencari jalan keluar, inilah dia, inilah ujiannya. Ya. Di sini juga banyak pesan. Semua orang ngomong jangan pilih yang ini. Ya, keluargamu pun nggak ada yang setuju. Jangan, dia bermasalah. Jangan dia gini-gini, dia pemabuk gini-gini. Jangan dia ini ada terlibat masalah gini-gini, gitu. Ya. Ternyata ini loh yang kiri ini yang cocok sama kamu. Ya. Itulah tadi Tuhan itu terkadang ingin lihat kita nih. Kita ingin mencapai kesuksesan. Ya dikasih dulu hambatannya. Nggak mungkin langsung Tuhan kasih nih mau kaya langsung kaya. Enggak. Ya kamu mau dapat pasangan yang setia, dikasih langsung setia. Enggak. Pasti ada cobaan dulu, ya kan? Nah, inilah cobaannya. Nah, jadi udah kebaca ya. Nanti di sini kan siapa yang merasa sangat dalam, ada dua orang datang mendekat ke kamu. Di sini ada kisah yang udah menikah. Kalau yang udah nikah, dia salah pilih ternyata. Ujung-ujungnya nyesal. Ya, ternyata setelah menikah baru kelihatan tidak sejalan, banyak perbedaan pendapat, ya kan? Nah, dan karena juga di sini mau enteng aja saatnya dia pasangan ada masalah dia nggak mau tahu gitu. Jadinya apa? Ya itu tadi nggak bisa, belum siap menikah jadinya kan. Sehingga apa? Terjadi perceraian. Nah, sedangkan yang kalau kita meminta saran dari tarot, dari dua orang itu nanti akan ada satu yang tersandung masalah. Ya, masalah besar ya, sehingga mengkhawatirkan, kamu pun mungkin was-was juga gitu. Bahkan semua orang ngomong message gitu, jangan pilih dia, jangan pilih dia gitu. Sebenarnya inilah yang cocok sama kamu. Ya tergantung kita juga sih. Sebenarnya itu ujian kita, bisa nggak kita bertahan di sisi pasangan kita. Ya, saat udah nikah gitu nanti guys, pasti akan ada ujian-ujian cobaan buat kita. Ya, jadi bukan kita pikir yang enaknya aja gitu, kayaknya aja, enggak ya. Pastilah ada hambatannya, pasti ada permasalahannya. Itulah ujian, itulah bumbu-bumbu dapur pernikahan. Ya, oke guys, sudah kebaca ya sampai sini aja. Jadi ya, ambil yang kiri ya, udah kita bacakan ya. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.